Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bertemu lagi bersama saya, Sipara Sumiati, sebagai pembimbing pada literasi numerasi di SD Negeri 2 Kecamatan Imun, Kabupaten Bandung. Pada tantangan bulan Agustus ini, saya telah mengerjakan LKPD yaitu mengenai berpikir komputasional. Nah, ini dia hasilnya. Nah, pada soal yang pertama ini yaitu mengenai Sarah si berang-berang, katanya yang telah melemparkan sejumlah keret gelang ke dalam sebuah batang kayu, gitu kan. Jadi berapa poin yang didapatkan oleh Sarah ini? Nah, setelah saya amati gambarnya, Sarah ini berhasil melakukan lemparan pada dan masuk ke dalam batang kayu itu pada lemparan yang kedua dan lemparan yang keempat. Nah, pada soalnya itu terdapat beberapa poin, yaitu pada lemparan kedua yaitu mendapatkan 4 poin dan pada lemparan yang keempat mendapatkan 2 poin, sehingga Sarah mendapatkan 6 poin. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut tentunya saya menganalisis gambarnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya perhatikan dari karet gelang mana yang posisinya itu paling bawah, yang tertumpuk dan yang paling atas, gitu kan, sehingga saya berhasil mendapatkan susunan lemparannya, gitu kan, di karet gelang yang mana saja pada lemparan keberapa dan karet gelang mana saja yang berhasil masuk pada batang kayu. Lalu selanjutnya itu di sini ada soal yang kedua, yaitu mengenai pola saat isi ular. Ya, jadi ada 4 gerakan, dan di gerakan yang keberapa Santi ini dan di gerakan kelima ini Santi akan melakukan gerakan yang mana, gitu kan. Setelah saya amati polanya, jadi polanya itu di sini ada pola yang tegak, ada juga yang tegak dan menekuk. Selanjutnya itu ada pola melintang lurus. Kemudian ada selanjutnya adalah pola melintang atau terlentang dan menekuk. Lalu selanjutnya itu di sini pilihannya itu ada menekuk A dan B, yang C itu adalah tegak terbalik, dan yang terakhir itu ada terlentang. Kalau misalkan kita lihat dari polanya, pada pola yang ke-1 dan ke-3 itu pasti searah dengan jarum jam. Itu di sini yang ke-1 tegak, yang ke-3-nya itu adalah melintang, gitu kan. Lalu di sini setelah saya amati gerakan kelima itu yang paling tepat yaitu gerakan tegak terbalik. Kenapa tidak yang menekuk? Belum, gitu ya. Jadi menekuk ini biasanya nanti akan ada di gerakan ke-6 kalau misalkan kita lihat ke polanya. Jadi di sini kami ikuti urutan dari polanya seperti itu. Lalu kenapa tidak di sini kan tidak ada yang melintang? Kenapa tidak melintang? Karena sudah ada pada gerakan ketiga. Oke, selanjutnya itu ada ini mengenai karangan bunga Clara. Nah, di sini ada berbagai macam bunga yang dikarang sedemikian rupa, dan ada juga berbagai syaratnya yang harus dipenuhi, gitu. Nah, setelah saya amati persyaratannya, itu karangan yang paling sesuai itu adalah karangan bunga yang D. Itu kenapa? Karena yang pertama syaratnya itu setiap warna muncul 2 kali. Nah, yang D ini tepat karena karangan bunga yang muncul 2 kali itu ada warna putih pada bunga mawar dan bunga tulip, warna kuning bunga trompet dan bunga lili. Kemudian ada warna biru pada bunga tulip dan bunga trompet. Jadi pas siap warnanya untuk 2 bunga. Selanjutnya itu ada jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Nah, di sini tuh ada bunga trompet, ada 2 dan warna itu beda, itu warna kuning dan warna biru. Yang selanjutnya itu ada bunga tulip, ada 2 juga tapi warnanya juga beda, ada warna biru dan putih. Dan selanjutnya itu terakhir, syarat yang ketiga adalah paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga. Dan itu memang betul, karena bunga trompet itu ada 2 dan bunga tulip juga ada 2 bunga. Jadi tidak ada yang melebihi 2 bunga pada bunga yang sama. Jadi bunga yang D yang paling tepat. Selanjutnya ini ada menganalisis 3 robot, yaitu Lea, Mop, Moe, dan Bob.
Nah, setelah saya analisis berbagai macam pernyataannya, yang paling sesuai itu adalah pernyataan yang nomor 1 dan nomor 5. Kenapa? Di sini nomor 1 itu pernyataannya Bob dan Moe tersenyum. Betul, dua-duanya Bob dan Moe itu sama-sama tersenyum, ya. Dan yang kelima itu adalah Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Betul ya, di sini ada Bob yang mengangkat tangan. Sedangkan pernyataan yang lainnya itu belum sesuai dengan gambarnya. Kemudian yang terakhir ini ada mutasi alien. Nah, pada mutasi alien ini itu ada beragam pilihan hasil akhir dari alien, dan juga di sini ada berbagai macam aturan perintah mutasinya. Nah, di sini kalau misalkan ada aturan yang sama, saya tetapkan hasil akhirnya itu menjadi hasil akhir pada aliennya. Nah, yang pertama itu ada HT itu hasil akhirnya menjadi HC, yaitu kepalanya menjadi bulat seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada LT, yaitu kakinya panjang. Ya, L plus itu kakinya panjang seperti ini. Jadi bulat, kakinya panjang. Kemudian di sini ada BT menjadi BC, yaitu badannya menjadi bulat seperti ini. Yang terakhir itu ada A plus menjadi amin, sehingga tangannya akhirnya menjadi pendek seperti di sini. Nah, dan dari hasil akhir dari mutasi alien yang telah ditranslasi, maka hasil akhirnya itu akan menjadi gambar yang D. Ini yang paling tepat ya. Oke, seperti itu. Sekian dari saya mengenai AKPD dari berpikir komputasional. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.